Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Denpono Media. Kali ini ya, aku kebetulan banget pas inget dan tadi habis nonton suatu video mengenai modus penipuan ekspedisi. Jadi kalau misalnya ya, ini modusnya kayak gini. Kalau kalian habis beli paketan atau sering beli paketan di marketplace oranye, hijau atau yang tok-tok, kemudian kalian tiba-tiba dihubungi oleh pihak ekspedisi yang mengatakan paket kalian bermasalah atau akun kalian bermasalah. Nah, kalian jangan panik ya, jangan langsung percaya. Terus nanti karena ini modus penipuan, jadi alurnya seperti ini, nanti kalian akan dihubungi oleh pihak yang katanya ekspedisi mengatakan akunnya bermasalah bla 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 seperti itu. Terus mereka kayak seperti menawarkan bantuan gitu ya, biar paketannya aman atau gimana istilahnya, intinya seperti itu. Terus nanti ya pada endingnya, ini langsung ke endingnya, kalian akan kehilangan beberapa uang, limit, kemudian saldo di rekening dan lain sebagainya kalau nggak segera sadar. Jadi celahnya itu kalian akan dimainin seperti psikologinya gitu karena kalian punya paketan, kemudian mereka si penipu mengatakan paketannya bermasalah atau akunnya bermasalah dan karena itu paketan mungkin penting atau akunnya penting sehingga kalian akan merasa ini ada yang mau bantuin paketannya tersebut dan akunnya tersebut, maka kalian akan secara nggak sadar sukarela menuruti apa yang diperintahkan oleh penipu tersebut, kayak gitu. Jadi penipunya nanti akan menawarkan seperti bantuan teman-teman ya. Tapi kalian jangan langsung percaya ya, lebih baik kalian tanya ke orang yang biasa belanja aja. Mungkin kerabat atau mungkin teman ya, orang yang lebih paham lah. Karena korbannya ini biasanya itu orang-orang yang bisa dikatakan sepuh ya teman-teman ya. Orang tua lah, orang yang awam. Dibilang gaptek ya nggak gaptek, cuman awam aja, karena ini kaitannya hal-hal teknis di marketplace gitu teman-teman ya. Nah jadi nanti si penipunya itu seolah-olah pengen bantu gitu loh, memulihkan paketannya, akunnya, seperti itu. Nanti kalian akan biasanya ini ya yang sering terjadi akhir-akhir ini, nanti kalian akan diminta untuk scan pembayaran ke kris ya, tapi nanti si penipu akan bilang bahwa kris itu untuk mereset akunnya, nanti setelah kalian melakukan pembayaran memasukkan PIN, nanti ada info klaim dana seperti itu, yang kata si penipu nanti kayak misalnya ya riset tadi, tujuannya biar akunnya aman seperti itu. Padahal ya itu tujuannya si penipu menguras saldo milik kita teman-teman. Jadi jangan mudah tergiur ya. Ya intinya penipu itu akan menguras semua limit di akun kita. Terus nanti juga akan minta kode OTP dan lain sebagainya, entah tujuannya apa. Ya intinya pengen menguras semua saldo yang ada di apa namanya akun kita. Tapi menurutku ya sekarang itu kalau misalnya di toko online, walaupun si penipu bisa mengakses akun kita, mereka itu tidak bisa transaksi teman-teman. Karena yang bisa transaksi adalah kita sendiri, dari HP kita sendiri. Makanya itu kalau misalnya kita komplain ya, misalnya ini kan pembayaran kris, kita komplain ke bank terkait dan lain sebagainya, nanti jatuhnya itu kelalaian kita sendiri, karena kita sendiri yang secara sadar melakukan pembayaran ke kris tersebut. Makanya ini penipu itu seolah-olah membujuk kita, merayu kita untuk melakukan transaksi tersebut. Penipu bilangnya nggak transaksi, karena nanti mereka bilangnya untuk pemulihan akun lah atau apalah seperti itu. Padahal ya intinya transaksi. Jadi kita sendiri, korban sendiri yang melakukan transaksi. Nah itu yang bikin ribet kalau kita komplain, karena jatuhnya kelalaian pribadi. Maka dari itu, ini saya bilang ke teman-teman semua atau yang nonton ini punya orang tua, punya Pak D ya, kerabat yang suka belanja online dikasih tahu ya kalau misalnya ada orang yang menghubungi ngaku-ngaku ekspedisi atau sejenisnya jangan diangkat, pokoknya abaikan saja karena itu awal dari saldo kalian hilang, seperti itu teman-teman. Jadi jangan mudah percaya, pada intinya mereka itu mengincar saldo kita, teman. Cuman yang jadi pertanyaan, mereka itu dapatnya dari mana? Dapat datanya dari mana? Karena korban ini bisa menuruti semua instruksi itu karena kesesuaian datanya itu tadi. Kayak misalnya si penipu ini mengetahui nama kita, alamat kita, paketan kita apa, kayak gitu ya. Nah, seperti itu. Ya mungkin gini, awalnya si penipu ini hanya tahu kita punya paketan gitu ya, kayak kayak modus penipuan hipnotis gitulah intinya. Terus sebenarnya ya, si penipu ini nggak tahu apa-apa. Terus karena kita sudah panik duluan, mereka minta OTP dikasih, akhirnya masuk ke akun kita, jadi tahu apa namanya orderan kita apa, alamatnya apa, namanya apa. Jadi
secara nggak sadar kitalah yang memberikan informasi-informasi tersebut. Itu kan sama halnya kayak misal pas modus penipuan telepon kayak anaknya kena ditangkap polisi dan lain sebagainya. Padahal penipu itu nggak tahu nama anaknya siapa, tapi kita sendirilah yang menyebutkan secara nggak sadar ya nama anak kita sendiri, kayak gitu. Biasanya seperti itu. Karena kita panik, akhirnya kita secara nggak sadar lah yang menyodorkan data tersebut. Bahkan transaksinya juga kita sendiri. Jadi hati-hati ya teman-teman ya. Kalau kalian mendapati orang ngaku-ngaku dari ekspedisi, paketan kita bermasalah, mereka ingin membantu, jangan digubris, abaikan saja. Selama kalian masih bisa akses akun kalian, kalian bisa melihat atau melacak paketan kalian, ya udah, kalian wis nggak perlu khawatir lagi. Kalau misalnya paketan bermasalah, ya itu kan ekspedisinya yang bermasalah. Ya, dari pihak Tokopedia misalnya atau toko oranye itu, ya kita komplainnya ke situ. Jangan di luar itu karena berpotensi seperti ini tadi teman-teman. Jadi gitu ya, kalau ada pertanyaan atau pengalaman juga mengenai modus-modus penipuan seperti ini bisa komen saja di bawah. Oh ya buat teman-teman yang suka ngopi ya jangan jangan lupa ngopi dulu, nanti cek di tag belanja ya di kiri video ini ya kalau kalian nonton. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Gamebonomy, tempat berbagi cerita di YouTube, ilmu dan inspirasi berpadu, tips keuangan